Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Putra Mulia, NPM saya 10816-256, saya dari Public Relation angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Perubahan Identitas Diri Para Mualaf di Mualaf Center Bandung. Mualaf adalah pengertian dari perpindahan agama dari agama selain Islam lalu memeluk agama Islam. Agama Islam sendiri menjadi agama yang paling mayoritas di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi menjadi seseorang menjadi mualaf, salah satunya itu karena berada di lingkungan yang mayoritas agamanya Islam. Namun, tidak menutup kemungkinan seseorang berpindah agama menjadi Islam karena adanya faktor pernikahan. Mualaf ini sendiri berarti seseorang tersebut tidak memeluk agama Islam sedari dia lahir. Seseorang yang memilih menjadi mualaf biasanya orang yang sudah mengerti apa itu keyakinan. Dalam agama Islam, seseorang yang baru menjadi mualaf, maka dosa yang sebelumnya dia lakukan akan terhapus, yang mana berarti orang tersebut disisi kembali seperti saat umat Islam yang lainnya belum balik. Di Al-Quran sendiri terdapat surat dan ayat membahas mengenai mualaf itu sendiri. Di surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, dan berpeganglah teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Sang Pencipta sudah menggambarkan bagaimana kamu dapat memilih suatu keyakinan. Di sini saya memakai metode penelitian konstruktivisme, kualitatif, dan studi fenomenologi. Pembahasannya yaitu subjek penelitian ini adalah para mualaf yang tercatat sebagai anggota organisasi mualaf Indonesia Kota Bandung yang terdiri dari 4 narasumber, yaitu Irwan Tijo, Sri, Melvin Kurniawan, dan Cindy. Sehingga melalui pengalaman subjektif ini, sebelum mereka menjadi mualaf, mencoba mengambil sikap dan tindakan. Di antara pengalaman subjektif yang dirasakan para informan adalah pengalaman melakukan hal negatif, berpakaian tidak tertutup, nongkrong jadi tidak ingat waktu, dan yang membuat mereka memantapkan perubahan identitas diri terhadap kebenaran agama Islam. Fenomenologi membantu mualaf untuk merekonstruksi dunia kehidupan mereka dalam bentuk perubahan diri yang mereka pahami dan alami sendiri, yang tentunya bersumber dari pengalaman sebelum menjadi mualaf yang mereka dapatkan. Dengan status baru sebagai Muslim, mualaf mencoba mengkombinasikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapatkan melalui sebuah internalisasi yang terjadi di dalam diri dan didukung dengan proses interaksi dan komunikasi dengan orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan Islam yang cukup, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang dalam hal ini mempelajari dan menyebarkan ajaran Islam. Dan ini adalah informan saya, Irwan Tijo. Sebelum dia menjadi mualaf, dia melakukan hal negatif, makan makanan non halal dan lupa waktu. Sedangkan setelah menjadi mualaf, dia melakukan hal positif, melakukan aksi sosial, ketenangan hati, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan informan kedua saya, Sri, yaitu sebelum dia menjadi mualaf, dia sering nongkrong, sering gosip, lupa waktu, berpakaian tidak tertutup. Sedangkan setelah menjadi mualaf, pakaian dia lebih tertutup, aktif di organisasi, salah satunya Mualaf Center Bandung, dan lebih ingat waktu. Sedangkan Melvin Kurniawan, informan ketiga saya, sebelum dia menjadi mualaf, dia sering minum beralkohol, makanan non halal, jauh dari Tuhan, tidak ingat waktu. Sedangkan setelah menjadi mualaf, dia melakukan aksi sosial, lebih sering di rumah ibadah, dan mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Sedangkan yang terakhir, yaitu informan saya, yaitu Cindy. Sebelum dia menjadi mualaf, dia berpakaian tidak tertutup, makanan non halal, tidak dekat dengan Tuhan. Sedangkan setelah menjadi mualaf, pakaian dia lebih tertutup, hati lebih nyaman dan tenang, dan lebih dekat dengan Tuhan. Kesimpulannya itu, berdasarkan penelitian tentang perubahan diri mualaf yang menggunakan pendekatan fenomenologi, dapat disimpulkan bahwa proses perubahan identitas diri mualaf sudah sesuai prosedur dan mencapai tahapan-tahapan yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.